Pineal gland-nya itu setiap saat memproduksi hormon-hormon kortisol, hormon-hormon yang membuat tubuhnya menjadi destruktif, kehilangan daya imunitas. Bukan hormon-hormon yang menguntungkan. Karena tubuh kita ini isinya cuma dua, listrik dan kimia. Itu aja. Kalau listriknya bagus, seluruh jaringan listrik, jaringan energi dalam tubuh ini bagus, dan kalau pabrik kimia di tubuh ini juga bagus, semua katalisatornya jalan, bisa menghasilkan reaksi-reaksi kimia yang menguntungkan, harusnya ya tubuh kita sehat. Begitu. Alhamdulillah ya, hari ini kita awali dengan rasa syukur yang dalam atas anugerah kehidupan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini kecuali nafas kita. Orang punya uang triliunan pun tidak bisa membeli nafas walaupun satu helai nafas. Orang yang punya rumah sakit pun tidak bisa dia memperpanjang umurnya. Dan kita punya kekayaan yang tanpa batas, nafas ini. Bukti kehadiran Allah sang hidup pada diri kita. Makanya sering-sering ya menyadari kalau kita masih bernafas. Fokuskan pikiran kita pada nafas. Kasih mainan pikiran kita. Karena pikiran kita itu seperti anak kecil. Ya. Kalau sedang memegang satu mainan, kemudian direbut, mainannya pasti nangis. Itulah pikiran. Makanya ketika pikiran sedang asik memikirkan sesuatu, jangan direbut, alihkan saja. Coba anak sedang main mainan yang berbahaya, jangan direbut, tenang aja, ganti dengan mainan lain yang tidak berbahaya. Kalau diganti, dia tidak akan nangis. Kalau direbut, dia akan nangis. Pikiran seperti itu. Ya, pikiran itu tidak bisa dibunuh, tapi pikiran itu bisa dialihkan. Makanya belajar mengalihkan. Sederhana aja ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, alihkan. Dari memandang orang itu sebagai musuh kita, alihkan. Pandang dia sebagai guru kesabaran kita. Pikiran langsung damai. Itu belajar untuk itu harus kreatif, memang harus kreatif. Mau damai, mau bahagia itu ya harus kreatif. Karena kedamaian dan kebahagiaan sudah ada di sini. Kebahagiaan tidak perlu dicari. Jadilah kebahagiaan itu sendiri. Cahaya tidak perlu dicari. Jadilah cahaya itu sendiri. Ya. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya, dengan menyapa asmanya dengan kelebutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di ruang digital, hari ini entah kenapa hari ini judulnya tiba-tiba seperti ini. Dan seperti biasa ya, ini adalah resonansi. Dan kenapa yang hadir orang ini untuk judul ini? Itu pasti resonansi. Tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu koneksi ya. Semesta sedang mengirim yang kita butuh. Barangkali ini yang kita butuhkan hari ini. Jadi hari ini judulnya adalah orang buta tak dapat memimpin orang buta. Saya pernah membaca satu pernyataan yang sangat sederhana. Mohon izin, saya bacanya ini dalam Injil. Jadi saya sering baca Injil. Walaupun dulu waktu kecil saya juga sama, diajarkan untuk membencinya. Semakin diajarkan untuk membencinya, malah saya semakin penasaran. Akhirnya saya beli sendiri dan saya baca. Dan setelah saya baca, saya juga banyak inspirasi.
Kalau saya menggunakan Injil bukan berarti saya mau mencampur adukan keyakinan, bukan. Memperluas wawasan aja. Bahwa sebetulnya kebenaran itu universal apapun bahasanya. Kan berasal dari sumber yang sama. Bagaimana sumbernya sama? Dengan bahasa yang berbeda, tiba-tiba esensinya beda. Jadi Injil itu ada kata-kata begini. Dan itu sangat menginspirasi bagi saya. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah keduanya akan masuk ke lubang yang sama? Itu dalam bentuk pertanyaan itu. Saya ulang ya. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan terjerumus ke lubang yang sama? Perlu dijawab nggak kira-kira? Perlu dijawab nggak itu? Nggak usah dijawab. Apalagi dijawab sama pikiran. Boleh dijawab lah, tapi pakai kesadaran. Loh, apa bedanya menjawab pakai pikiran dengan kesadaran? Kalau menjawab pakai pikiran, pikiran tuh nggak sabar. Setiap pertanyaan seolah-olah harus dijawab hari ini, harus tuntas hari ini. Dasar pikiran ya, si ego itu selalu ingin paling cepat, paling depan, paling gede. Itu. Makanya kalau ada pertanyaan, tidak mesti harus dipuaskan hari ini, karena yang terpuaskan cuma pikiran, si diri palsu itu. Tapi kalau kesadaran itu tidak begitu. Kesadaran itu belajarnya menggunakan metode discovery learning. Dia menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang tepat, langsung dari intuisi kesadaran itu sendiri. Mana yang paling bagus? Kalau kita punya pertanyaan, ya, dijawab oleh orang lain atau dijawab oleh pengalaman kita. Itulah bedanya. Pikiran itu inginnya dijawab oleh orang lain, bahkan memaksa orang lain harus memberikan jawaban seperti yang kita mau. Itu pikiran. Tapi kesadaran tidak. Belajar spiritual itu tidak bisa dalam dimensi pikiran, harus dalam dimensi kesadaran. Biarkan semuanya berjalan, karena setiap jalan punya waktunya sendiri. Bapak Ibu, silakan pergi ke Jakarta lewat jalan tol. Beda nggak waktunya? Kalau ke Jakarta lewat jalan biasa tuh, lewat Padalarang, Purwakarta, Karawang, beda nggak waktunya? Silakan ke Jakarta lewat Wus, pakai Wus, 20 menit sudah di Halim. Jadi setiap jalan itu punya waktunya sendiri. Kalau setiap jalan punya waktunya sendiri, berarti setiap orang punya waktunya sendiri. Nih saya kasih tahu ya, kalau kalian bikin kesalahan, nggak usah terlalu larut dalam kesalahan itu sampai merasa bersalah terlalu dalam. Karena perasaan bersalah itu negatif. Perasaan bersalah hanya akan menarik kesalahan-kesalahan baru. Like attracts like. Terus gimana kalau melakukan kesalahan? Ya sudah, kan sudah dilakukan, nggak bisa diubah. Tetapi yakin kalau kesalahan yang kamu lakukan itu memberikan pelajaran. Itu hanya bagian dari proses supaya kamu tambah dewasa. Lalu kesalahan itu kan menimbulkan akibat. Dari akibat itu kan kita bisa belajar. Oh, kalau saya melakukan ini akibatnya begini. Dari akibat itu kita diajarkan, sehingga kita tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi kita sering ditanamkan seolah-olah kalau sudah melakukan kesalahan itu kita tidak boleh melupakannya, begitu? Ya, bahaya itu. Ya. Itu pelajaran yang salah. Itu nanti jadi traumatik. Akibatnya kita menjadi kehilangan rasa percaya diri. Lah kalau dirinya udah nggak percaya, siapa yang percaya pada kamu? Paham maksud saya? Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi? Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan terjerumus ke lubang yang sama? Gak perlu dijawab dengan pikiran. Biarkan saja pertanyaan itu suci adanya, tapi jawab dengan kesadaran. Ya, jawab dengan kesadaran. Apa bedanya pikiran dengan kesadaran? Ya beda.
Kalau pikiran itu seperti ikan di akuarium, bolak-balik, 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 nggak jelas. Kalau kesadarannya seperti airnya, diam saja mengamati. Itu bedanya. Makanya kan air, ya, air hanya menyaksikan saja ikan bolak-balik, bolak-balik. Air itu seperti langit tuh. Langit itu tidak pernah usil sama awan hitam, tidak pernah usil sama awan biru. Langit itu diam saja mengamati, membiarkan awan hitam datang, awan putih datang silih berganti. Dan tidak larut pada awan hitam dan awan putih. Awan hitam, awan putih itulah pikiran, selalu berganti-ganti. Dalam diri kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita lupakan, yang bernama kesadaran. Coba Bapak Ibu sekarang saya tanya, sadar nggak kalau Bapak Ibu sedang melihat saya? Sadar nggak kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan suara saya? Nah, siapa yang mengamati itu? Dan pengamat itu selalu ada. Selalu ada. Bapak Ibu bohong, ada yang nggak yang ngamati? Ada. Bapak Ibu sombong, membicarakan kekayaan dan lain sebagainya, ada nggak yang mengamati? Ada. Tapi sadar nggak siapa yang mengamati itu? Jangan-jangan itu yang disebut dengan diri sejati saya. Ketika pikiran sedang meracau, ya, berdrama, bikin ini, bikin itu, ngarang, ada nggak yang mengamati? Ada. Tapi si pengamat ini tidak pernah disadari keberadaannya. Akhirnya larut kita pada drama yang dibuat oleh pikiran itu. Lalu kita mengidentifikasi diri seolah-olah diri kita bukan kesadaran, diri kita adalah pikiran itu sendiri. Lalu terjebak, jadi sakit hati, jadi marah, tersinggungan karena kita larut